Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO KSIX. Jadi KSIX ini merupakan perusahaan pengembang atau properti ya terkemuka di Indonesia yang udah membangun berbagai proyek perumahan, mulai dari hunian bersubsidi hingga hunian dengan segmen pasar menengah. Lebih lengkapnya kita lihat di track recordnya sini ya Sobat Maya. Jadi KSIX ini didirikan di tahun 1980. Jadi udah lama banget ya Sobat Maya. Lalu di tahun 1985 proyek pertamanya yaitu perumahan Bekasi Jaya Indah itu didirikan dan udah terjual sebanyak 3.000 unit. Lalu tahun 1988 hingga 1995 KSIX ini berhasil mengembangkan dan menjual perumahan Wisma Jaya, Usman Singawinata, Taman Narogong Indah, dan lain-lain dengan total luas lahannya 345 hektar. Lalu di tahun 1997 hingga tahun 2005 dilakukan restrukturisasi pemegang saham ya. Nah, ini kita bahas belakangan dan menarik sih. Dan sisanya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Nah, ini adalah proyek-proyek yang dikembangkan oleh KSIX. Ada Grand Nusa Indah, lalu Permata Nusa Indah, Taman Krakatau Timur Cilegon, Gria Permatasari Kota Serang, Villa Bogor Indah, dan lain-lain. Ada nggak Sobat Maya yang tinggal di perumahan-perumahan ini? Kalau ada, coba share di kolom komentar ya. Bagaimana kesannya tinggal di perumahan-perumahan ini? Oke, lalu ini adalah laporan laba rugi dari KSIX. Kalau misalnya kita lihat dari tahun ke tahun, ini untuk pendapatannya udah mulai stagnan ya Sobat Maya, segini-segini aja. Dari sisi laba bersih pun ya udah segini-segini aja Sobat Maya. Jadi kayaknya udah nggak gitu ada perkembangan lagi. Cuma yang menarik di sini adalah net profit marginnya ini lumayan besar Sobat Maya. Sekitar 30%-an. Nah, ini adalah salah satu sentimen positif ya di IPO-nya KSIX ini. Dan kita bisa lihat juga selain real estate, KSIX ini juga mempunyai recurring income dari wahana air atau water park-nya. Cuma memang kontribusinya nggak besar ya. Lalu berikut ini adalah para pemegang saham dari KSIX. Semuanya ini adalah non-individu ya Sobat Maya. Lalu di IPO-nya KSIX ini, itu juga nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya para pemegang sahamnya mau buang kepemilikan sahamnya kapanpun, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma ya hingga saat ini kayaknya nggak etis ya, apalagi misalnya perusahaan besar. Jadi ya untuk lock-up period, bagi Sobat Maya yang cuma mengincar momentum jangka pendek ya, ini sih sebenarnya nggak terlalu perlu kita perhatikan ya. Lebih lanjut, ini adalah struktur pemegang saham dari KSIX. Nah, di sini nih menariknya Sobat Maya. Kalau misalnya kita telusuri nih ya, lebih lanjut para pemegang sahamnya, ternyata muncullah nama-nama ini Sobat Maya. Gria Insani Cakra Sadaya, lalu ada Ladang Ira Panen, Gina Arta Karisma, dan lain-lain Sobat Maya. Bagi Sobat Maya yang sering trading di saham ini, pastinya tahu siapa sih pemegang sahamnya ini. Nah, langsung aja kita breakdown ya Sobat Maya, nggak panjang lebar lagi. Jadi yang satu, ini adalah pemegang saham dari KLBF. Dan yang kedua, ini adalah pemegang saham dari Mika. Nah, Sobat Maya bisa screenshot ini sebelum kita balik lagi ke sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut Sobat Maya, KSIX ini ibaratnya adalah pemegang saham KLBF dan pemegang saham Mika yang bersatu nih Sobat Maya. Maka jadilah KSIX ini. Dan kayaknya belum banyak yang tahu bahwa KSIX ini adalah saham konglomerasi juga dari KLBF dan juga Mika Sobat Maya. Jadi mungkin yang awalnya kurang tertarik dengan KSIX, setelah tahu fakta ini harusnya IPO KSIX menjadi lebih menarik. Oke, kita lanjut ya. Di sini juga kita dipertegas ya Sobat Maya dengan jajaran komisaris dan direktur dari KSIX ini. Ini ada orangnya dari Kalbe Pharma juga Sobat Maya ya. Bapak Santoso Un dan juga Bapak Ferdinand Arianto. Jadi lumayan menarik nih kalau misalnya kita mau mengikuti perkembangan KXZ ini ke depannya. Terlebih kalau misalnya kita lihat dari pendapatan dan juga laba usahanya, itu udah mulai stabil ya. Bisa jadi ini bakalan jadi dividen play ke depannya. Oke, lalu ini adalah struktur IPO dari KSIX. Jadi sebanyak-banyaknya 320 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 312 hingga 468.
Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 150 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 59,42%-nya ini akan digunakan untuk modal kerja ya Sobat Maya, untuk pembangunan infrastruktur. Lalu sekitar 27,84%-nya akan digunakan untuk setoran modal kepada anak usahanya dalam rangka modal kerja juga. Dan sisanya ini akan digunakan untuk biaya operasional dari KSIX. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini ya biasa-biasa aja ya Sobat Maya, cuma agak kurang greget karena keseluruhan dananya itu dipakai untuk modal kerja. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya KSIX ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Nah, AI ini sering banget ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2023 banyak, di tahun 2024 juga banyak. Tapi yang bisa kita konklusikan di sini, satu pun nggak ada yang tutup di zona merah Sobat Maya dari saham-saham IPO yang dikawal oleh AI. Jadi tentu saja ini adalah sentimen yang positif juga ya di IPO-nya KSIX ini. Apakah AI akan mempertahankan track record-nya yang bagus di IPO-nya KSIX? Harusnya sih begitu ya. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari KSIX. Bisa kita lihat ini udah cenderung stagnan ya Sobat Maya, nggak terlalu banyak pergerakan baik dari aset, liabilitas, ataupun ekuitasnya. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka KSIX ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari KSIX di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 312 hingga 468. Jadi jika nantinya KSIX ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 312, maka PI-nya itu akan berada di 8,04 kali dan PBV-nya di 0,53 kali, dengan market cap sebesar 667 miliar. Namun jika KSIX ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 468, maka PI-nya itu akan berada di 12,06 kali, PBV-nya di 0,76 kali, dan market cap-nya di 1 triliun. Dari sisi valuasi, KSIX ini untuk ukuran saham IPO cenderung murah ya Sobat Maya. Jadi ini nambah lagi nih satu sentimen positifnya untuk IPO KSIX. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, dari sisi bisnis, KSIX ini biasa aja ya Sobat Maya. Nggak nampak keunggulan dibandingkan dengan perusahaan properti lainnya. Dari sisi land bank pun saat ini udah nggak terlalu banyak ya jika kita bandingkan dengan perusahaan properti sejenis. Cuma yang bisa kita highlight adalah dari sisi pendapatan dan juga laba bersihnya ini udah cenderung stabil ya Sobat Maya, nggak terlalu banyak peningkatan ataupun penurunan, jadi harusnya ke depannya bisa jadi ini jadi dividen play juga. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari KSIX ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang greget karena keseluruhan dana hanya dipakai untuk modal kerja. Nggak ada tuh yang dipakai untuk belanja modal, untuk nambah land bank kayak gitu ya. Padahal untuk perusahaan properti land bank itu penting banget. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya KSIX adalah AI. Nah, saham-saham IPO yang dikawal oleh AI dalam beberapa waktu terakhir ini cukup memuaskan ya Sobat Maya. Selama tahun 2024, nggak ada satupun saham yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Bahkan yang terakhir, Fern, itu juga ditutupnya di zona hijau ya Sobat Maya. Kesimpulan yang keempat, banyak yang belum tahu, tapi faktanya KSIX ini di-backup oleh konglomerat owner dari KLBF dan juga Mika. Sehingga tentu saja ini akan menjadi salah satu sentimen positif di IPO-nya KSIX. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Jadi di IPO kali ini cukup banyak ya saham-saham yang menarik Sobat Maya. Jadi kayak Ratu, CBDK, dan satu lagi KSIX ini semuanya menarik ya. Harusnya ya mungkin kemungkinan besar bisa kasih kita pundi-pundi cuan juga Sobat Maya. Nah untuk KSIX sendiri menurut saya dari sisi valuasi oke, cenderung murah. Dari sisi underwriter juga oke Sobat Maya. Lalu dari sisi siapa yang ada di balik IPO ini itu juga oke. Konglomerasi dari ownernya KLBF dan juga Mika. Jadi kayaknya nggak ada alasan juga buat skip. Kalaupun misalnya nggak digoreng ya at least bisa lah tutup di zona hijau. Paling kalau misalnya ini ada barengan sama Ratu atau JPDK, ya kita harus bisa memilih porsi dananya ya, Sobat Maya ya. Jadi kayak mengatur manajemen porsi alokasi dana IPO-nya nanti. Selebihnya harusnya KSIX ini oke.
Tapi seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO KSIX, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order berapa untuk saham IPO KSIX akan saya share di tab community untuk Sobat Maya pengembangan dan juga utama. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO KSIX. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO KSIX atau enggak. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.